Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar saudara Masyaril Maulid? Kali ini Bapak akan memberikan tanggapan ya, koreksi terhadap eh, skripsi yang saudara tampilkan. Dan pada kali ini Bapak akan mengkritik ya secara konstruktif dari skripsi yang telah Anda susun. Ya, kalau dilihat dari sisi judul tidak ada masalah, ya, pada dasarnya sudah bagus. Kemudian di lembar pengesahan yang perlu diperbaiki adalah nama Bapak. Nama Bapak di situ tertulis Wahyudin, double D, yang seharusnya Wahyudin, ya, satu D-nya saja, jadi bukan double D, ya. Kemudian masuk di latar belakang tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau misalnya perlu dipertajam, ya dipertajam saja apa yang menjadi isu, gejala, fenomena, masalah, kemudian ketertarikan meneliti, dan akhirnya lahirlah judul penelitian. Nah, di bab 2 itu ada penelitian relevan ya. Nah, penelitian relevan setelah Bapak periksa itu ada hanya sekitar 4 penelitian relevan. Seharusnya ini masih kurang. Harus ditambah lagi minimal 1 atau 2. Jadi minimal 3. Minimal 5 ya penelitian relevan. Nah, maksud saya atau maksud Bapak tadi 3 itu adalah tambahannya, kalau bisa ya 3 menjadi 8. Ya, dari 5 menjadi 8. Nah, itu. Kemudian jangan lupa berikan subpoin berikutnya ya. Setelah penelitian relevan pertama si A, kemudian langsung saja persamaannya apa, perbedaannya apa, dan novelty elemennya apa, unsur kebaruannya apa. Kemudian masuk lagi pada penelitian yang kedua, penelitiannya si B, ya. Setelah selesai dibahas penelitiannya itu bagaimana, baru masuk unsur persamaannya, kemudian unsur perbedaannya, dan novelty elemennya. Nah, kalau bisa unsur persamaan dan perbedaan serta novelty elemennya itu dibuatkan poin-poin supaya tidak tenggelam dalam konten kalimat, ya, supaya bisa Anda nanti melihat secara cepat ya kalau menggunakan poin per poin, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, pada kerangka pikir itu ada gambar, dan sebelum gambar ada penjelasan. Dan Bapak lihat di situ sudah bagus, tapi perlu lagi disusun secara sistematik ya. Anda harus menyinggung judul sampai di rekomendasi, ya, rekomendasi penelitian. Jadi alurnya itu ya, starting mulai dari judul, kemudian masalah, kemudian teori, kemudian masuk pada metodologi, kemudian populasi sampel, kemudian masuk pada penelitian lapangan, penyebaran kuesioner, instrumen penelitian, kemudian analisis data, temuan, kesimpulan, saran, rekomendasi, seperti itu. Tapi harus dijelaskan dulu dalam kalimat per kalimat, nah, seperti itu. Baru kemudian digambar. Tapi saya lihat sudah ada, tapi perlu ditambah ya, ditambah misalnya dari 1,5 halaman menjadi 2 halaman atau 2,5 halaman, seperti itu. Kemudian di halaman 45, di situ ada gambar 31 ya. Desain penelitian, di situ ada gambar X1, X2 terhadap Y. Nah, saudara Masyaril Maulid ya, ada yang salah pada gambar kamu ini. Kalau desain penelitian itu jangan dulu menggunakan indikator D ya. Jangan dulu menggunakan indikator. Kemudian antara X1 dan X2 tidak usah ada garis ya. Garis lengkung di situ. Ya, tidak usah ada ya. Cukup saja dua arah panah, X1 ke Y, X2 ke Y. Tidak usah ada lagi garis lengkung di tengah kemudian ada alfa 1, alfa 2, tidak. Ya, saya tahu kau punya pikiran ya. Ya, artinya itu X1, X2 terhadap Y, bukan seperti itu. Ya, jadi dilihat saja secara parsial. X1 Y itu ada alfa 1, X2 Y ada alfa 2. Nah, seperti itu. Kemudian dilepaskan dulu indikator variabelnya. Nanti kalau misalnya menggambar hubungan antar variabel baru lengkap ya, baru lengkap indikator variabelnya ya. Nah, indikator variabelnya itu diberikan simbol statistik seperti yang terdapat pada gambar ya. Jadi X11, X12,
X13. Nah, di sini saya lihat X1 ada sekitar berapa ini? 7 indikator variabelnya, berarti X17. Nah, kemudian X2 ada 3 variabel indikator variabelnya, berarti X21 sampai X23. Kemudian variabel Y ada 3 indikatornya, berarti Y11 sampai Y13. Nah, kemudian radius formnya itu sudah ada, saya lihat sudah bagus. Oke. Ya, pada populasi sampel, saya lihat di situ sampelnya sudah standar ya 100 dengan menggunakan rumus Sloving ya. Ya, Anda mendapatkan angka 100 pada sampel. Nah, itu sudah masuk ke dalam data yang berdistribusi normal. Nah, kalau di bawah 100 berarti tidak berdistribusi normal, tapi kalau standar 100 sudah bisa dikatakan berdistribusi normal ya. Kemudian data kami ini kan bersifat parametrik ya, artinya data survei di lapangan ya, sehingga nanti kamu bisa mengadakan uji-uji selain dari uji yang sudah ada ya. Kalau bisa Bapak sarankan ada uji one sample t-test, ada uji bivariat, kemudian ada uji reliability analysis ya, untuk bisa membuktikan nanti ya berapa sebetulnya jumlah indikator pada setiap variabel. Itu akan tergambar pada reliability analysis ya. Kemudian uji correlation bivariate itu kan sudah ada, kalau misalnya belum ada ditambahkan ya, untuk bisa juga menangkap ya validitas instrumen ya, itu di uji correlation ya. Nah, seperti itu Saudara Mas Yaril Maulid. Kemudian yang terakhir dari kritikan Bapak yaitu daftar pustaka. Nah, kalau bisa daftar pustaka ini usahakan cari ya, referensi-referensi yang up to date ya. Ya, misalnya jurnal-jurnal dari dosen-dosen ekonomi. Kemudian kalau misalnya ada yang berbicara tentang variabel yang kamu angkat, ya disitasi ya, kemudian kutipannya itu dimasukkan ke dalam salah satu teori ya yang dikembangkan oleh Anda sendiri di bab 2. Nah, kemudian kalau bisa daftar pustaka ini juga menggunakan desktop Mendeley ya. Kalau misalnya sudah menggunakan desktop Mendeley ya berarti sudah selesai ya masalahnya. Nah, seperti itu. Baik saudara Mas Yaril Maulid, itu saja kritikan Bapak. Anda masuk dalam bimbingan online ya. Ini adalah merupakan bimbingan online yang kesekian dari mahasiswa bimbingan Bapak yang tidak sempat Bapak ketemu langsung ya, karena saat ini masih berada di kota lain ya, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.